Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kustati semua, jumpa lagi pada acara podcast hari ini, Bi Hati, Bincang Sehat Kustati. Pada hari ini saya Dr. Debbie selaku host akan ditemani oleh salah satu dokter anak ternama terkenal di kota Surakarta ini, yang kebetulan beliau ini juga praktek di RSUI Kustati, sahabat. Selamat siang Dokter Oni. Selamat siang Dr. Selamat Debbie. datang di Bi Hati ya. Terima Dok, kasih. ya. Semoga nggak kapok ya Dok ya, diundang Bi Hati ya Dok ya. Siap. Nah, pada siang hari ini kita akan membawakan satu tema yang pasti bakal bermanfaat bagi orang tua, terutama bunda-bunda sahabat Kustati sekalian. Tema kita pada hari ini yaitu diare pada anak. Nah Dok, ini kan lagi musim kayak gini nih. Ini tuh saya sebagai dokter umum dan juga dokter Oni sebagai dokter spesialis juga pasti merasakan ya bahwa pasien kita ini lagi naik-naiknya, terutama pasien diare. Baik itu yang rawat jalan maupun nanti akhirnya rawat inap. Nah, gimana nih tanggapan dokter mengenai fenomena diare pada anak yang lagi naik-naiknya ini? Iya. Jadi kepada musim-musim seperti ini, apalagi musim pancaroba, kasus-kasus diare itu kalau di Indonesia pasti akan meningkat. Kalau kita lihat tuh baik di poli maupun di rawat inap, 50%-an itu kurang lebih ya pasien-pasien diare pada anak-anak. Dan itu sebenarnya bisa diprediksi sih itu. Setahun itu bisa 2 kali itu naiknya kasus seperti itu. Yang penting kewaspadaan orang tua, kalau nanti diarenya nggak membaik, harus cepat-cepat diperiksa aja, jangan sampai terlambat bawa. Intinya sih gitu sih sebenarnya. Gitu. Mungkin sahabat-sahabat Kustati pengen tahu nih, mungkin masih simpang siur ya, pengertian diare sendiri itu apa sih Dok? Kadang kan cuma BAB cair aja dibilang diare gitu, padahal baru 1 kali. Itu bener nggak sih Dok? Iya. Dari secara keilmuan kita tuh diare itu gimana? Iya, jadi kalau menurut definisinya sih sebenarnya dikatakan diare konsistensinya berubah ya menjadi lebih cair, itu dalam 24 jam itu 3 kali atau lebih. Nah, itu boleh dikatakan sebagai diare. Walaupun pada anak-anak ada tambahan jumlahnya sekitar 10 cc per kilo dalam 24 jam itu nambah, itu bisa dikatakan diare. Tapi buat awam ya gampangnya kalau udah 3 kali atau lebih ya itu udah dianggap diare gitu aja. Kalau belum 3 kali berarti walaupun BAB cair belum diare ya? Cuman sudah harus waspada. Oh iya. Iya. Oke, gitu ya. Untuk sahabat-sahabat Kustati sekalian, ternyata diare itu dari pengertiannya sendiri adalah BAB cair lebih dari 3 kali selama 24 jam. Gitu ya Dokter Oni ya? Okay. Kalau pada bayi itu gimana ya Dok? Kan pada bayi kan BAB-nya tuh cair ya Dok ya? Dan dia kan biasanya memang BAB-nya tuh sering gitu loh Dok. Itu gimana? Apa diare juga gitu loh? Pada bayi lain lagi. Karena pada bayi itu sehari itu bisa BAB 10 kali lebih. Nah, iya, ya, cuman pada bayi itu cairnya beda. Cairnya itu biasanya pasti ada ampas-ampasnya gitu. Jadi nggak air sur itu nggak biasanya. Ada ampas-ampasnya. Dan kita lihat juga tuh anaknya kalau aktif-aktif biasa, makan minumnya biasa, pipisnya juga banyak, itu sebenarnya cukup diobservasi aja. Dan biasanya dia nggak lemes juga tuh kalau yang normal ya. Jadi bahaya kalau udah ada tanda-tanda yang lainnya, misalnya BAB-nya udah air aja, ampasnya hampir nggak ada, terus anaknya udah mulai rewel-rewel lah, itu hati-hati itu. Gitu pada ya, bayi. Oh, kalau pada bayi itu kayak gitu. Tapi bener nggak sih Dok kalau misal pada bayi gitu, kalau diare jangan dikasih susu, itu bener nggak sih Dok? Sebenarnya enggak ya, tergantung penyebabnya sebenarnya. Karena bayi itu kan juga bisa infeksi, bisa juga karena malabsorpsi atau memang tidak cocok ya. Susu itu ada salah satunya. Kalau misalnya dia nggak intoleran laktosa, ya itu memang susunya nanti diganti sebenarnya. Gitu aja sih sebenarnya. Bukan berarti kok tidak minum susu, sebenarnya ya nggak juga. Nah, intinya cairan-cairan apa aja yang biasanya dia minum tetap masuk. Nanti kita evaluasi, kita lihat kira-kira penyebabnya apa. Kalau penyebabnya infeksi ya susu tetap jalan seperti biasa. Tapi kalau penyebabnya kira-kira kok ada misalnya alergi susu, misalnya intoleran laktosanya, nah itu memang diistirahatkan dulu sebentar, nanti
balik lagi. Jadi kita evaluasi dulu. Belum tentu langsung nggak boleh minum susu, nggak juga. Oh ya, berarti gitu ya. Jadi nyambung nih dok. Tadi kan dokter bilang tergantung penyebabnya. Nah, sebenarnya secara garis besar penyebab dari diare itu apa aja sih dok? Terus bisa dibedain nggak gitu? Sebagai orang tua nih, kita sebagai orang awam, oh ini diare karena nggak boleh minum susu, tapi ada diare yang katanya disebabkan oleh virus atau bakteri tadi ya dok. Jadi gampangnya kita bedakan jadi dua aja, misalnya infeksi dan non infeksi kira-kira gitu. Kalau infeksi kan bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena protozoa gitu ya. Kalau non infeksi ya misalnya dia ada malabsorpsi, atau ada yang tadi susunya misalnya ada yang nggak cocok misalnya aja, atau mungkin keracunan atau salah makan bisa aja kan. Nah itu tuh kira-kira seperti itu. Kalau infeksi biasanya ada tanda-tanda demam ya. Nah itu kalau ada tanda-tanda demam, apalagi ada diarenya, biasanya ini ya, nggak hanya cuma demam ya, tapi diarenya juga bisa berdarah juga, itu ada lendirnya juga, itu biasanya lebih sering ke infeksi. Nah kalau kayak non infeksi biasanya tergantung dia, kalau cari-cari ternyata habis makan minum sesuatu yang sebenarnya nggak cocok untuk anak itu. Nah itu bisa aja yang non infeksi, biasanya tanpa demam awalnya. Oh, kalau ini ya non infeksi itu tanpa demam biasanya awalnya gitu ya. Ya gitu ya sahabat Kusati. Jadi penyebab diare itu ada banyak. Tadi dibedakan secara garis besar ada yang non infeksi sama infeksi. Apabila ada demam, kemungkinan diarenya sebabnya karena infeksi. Kalau tidak demam, kemungkinan karena non infeksi. Gitu nih dokter. Kemudian kita sebagai orang tua nih dok, kalau misal anak atau bayi kita mengalami diare, nah penanganan awal di rumah yang cepat dan ada bahan-bahannya di rumah tuh seperti apa sih dok sebaiknya? Ya, jadi kuncinya pada diare itu adalah mencegah jangan sampai terjadi dehidrasi. Nah, jadi tergantung usianya aja, nanti usianya berapa, dia sudah minum apa aja, sudah makan apa aja. Usahakan apabila tiap kali dia diare minumnya harus lebih sering, intinya itu. Nah, repotnya kalau dia ada muntah-muntah juga, nah, itu tiap kali minum muntah, tiap kali kasih obat muntah, itu yang harus hati-hati dan perlu dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat tuh yang seperti itu. Jadi mencegah jangan sampai dehidrasi dengan sering-sering minum. Terus yang kedua mencegah jangan sampai panas. Jadi mestinya sih di rumah itu kalau bisa sedia obat demam, syukur-syukur ada Oralit, nah boleh dicoba untuk diminumkan. Kalau diminumkan ada tanda-tanda kok dia tetap demam atau panas tinggi, atau kemudian tiap kali minum dia muntah keluar lagi, itu tandanya memang harus diperiksa ke fasilitas terdekat ya. Silakan. Jangan sampai terlambat kalau anak-anak. Oh iya. Kalau untuk Oralit sendiri itu kan bisa buat sendiri ya dok di rumah yang ada bahan-bahannya. Itu takarannya berapa sih dok? Jadi kalau di larutan gula garam kok sendiri itu kira-kira kalau gelas 200 mili itu kasih aja gulanya 1 sendok makan penuh, terus garamnya sepucuk sendok tehnya, ujungnya aja gitu. Itu kalau dibikin sendiri ya. Nah cuman masalahnya adalah tidak semua anak suka atau cocok, tapi itu kan pertolongan pertama emergency, nggak masalah, tetap dicoba aja nggak apa-apa. Boleh ya dok ya? Oralit juga gampang nyarinya kan, gampang juga. Iya, di apotek. Tapi seringkali dok, ini saya sebagai dokter umum tuh menemui orang tua yang minum ini dok, diminumi obat anti diare, itu boleh nggak sih dok? Nah ya, ini yang hati-hati. Pada anak sangat berbeda dengan dewasa ya. Kalau dewasa itu kalau anak dia diare itu secara umum sih sebisa mungkin cepat-cepat dihentikan dengan obat anti diare yang untuk menghentikan motilitas ususnya ya, biar cepat-cepat mampet gitu ya. Nah pada anak itu beda banget, dia nggak boleh dipakai obat itu, obat-obat untuk menghentikan langsung ke diarenya itu nggak boleh. Kenapa? Karena virus dan bakteri atau infeksi-infeksi yang di saluran cerna usus itu bahaya, memang harus dikeluarkan ya. Jadi diare sebenarnya mengeluarkan juga tuh kotoran dan infeksi-infeksinya yang bikin diare itu. Nah kalau pada dewasa udah matang, soalnya saluran relatif lebih matang, saluran pencernaan. Pada anak-anak itu belum terlalu. Jadi tujuannya adalah untuk rehidrasinya pada anak, sekaligus untuk ngeluarin virus sama bakterinya yang mungkin masuk ke saluran cernanya itu, atau mungkin ada makanan yang nggak cocok, biar keluar sekalian. Tapi di samping itu jangan sampai dehidrasi. Ya, artinya harus lebih sering-sering minum, atau kalau memang terpaksa dirawat ya akhirnya diinfus seperti itu. Jadi jangan minum obat
anti diare sembarangan pada anak-anak gitu aja. Ya. Itu ya yang perlu digarisbawahi, bahwa kalau anak-anak itu nggak boleh minum obat anti diare sembarangan. Kalau untuk bunda-bunda sahabatku sari sekalian yang anaknya diare, nggak usah bingung, cukup dikasih oralit aja untuk pertolongan pertamanya, tapi jangan dikasih obat anti diare gitu nggih dokter. Mungkin nyambung nih dok, jadi kapan sih seorang orang tua itu harus bawa anaknya ke fasilitas kesehatan atau ke UGD gitu dok? Tanda-tanda bahayanya itu apa aja gitu dok? Warning sign-nya. Yang satu mungkin dari anaknya kelihatan layu atau lemes lah ya, gak aktif gitu. Terus yang kedua, dia misalnya intake-nya sulit, jadi dikasih minum susah, kemudian maam juga susah, kemudian apabila juga disertai dengan demam tinggi atau diarenya ada darahnya. Nah itu atau anaknya itu pipisnya jadi sedikit. Anak kecil itu kalau sakit kan pasti layu sebenarnya. Layu itu istilahnya masih nggak aktif gitu. Kalau dia masih segar bugar, lari-lari masih ke sana kemari, itu tandanya sih nggak terlalu khawatir ya. Nah, itu kalau ada tanda-tanda bahaya seperti itu yang saya sebutkan awal tadi, jangan tunggu lama-lama, segera dibawa ke rumah sakit karena nanti komplikasinya bisa macam-macam. Bisa sampai kejang, bisa macam-macam deh nanti kalau nggak segera dibawa itu. Ya gitu ya sahabatku saya sekalian, jadi dari sini kan kita bisa tahu warning sign-nya atau tanda-tanda anak kita itu perlu dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian untuk pencegahannya sendiri gimana dok dari diare ini dok? Supaya nggak berulang-ulang nih, kok Indonesia ini setiap masa pancaroba pasti kasus diarenya tuh naik. Ya, jadi intinya adalah meningkatkan daya tahan tubuh bayinya atau anaknya, dan yang kedua hygiene sanitasinya. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu sebenarnya dari awal, dari satu misalnya pemberian ASI eksklusif, itu juga sangat menurunkan resiko anak untuk diare menjadi berat ya. Kemudian kalau ada vaksinasi diare lebih bagus ya, misalnya pakai rotavirus, itu juga untuk mengurangi resiko biar tidak gampang diare menjadi berat. Kemudian untuk hygiene sanitasi pasti tahu sendiri, artinya makan minumnya harus bersih, bagus, sesuai porsinya, cara menyiapkan makanannya juga baik. Kemudian lingkungannya juga harus bersih, misalnya buang airnya harus benar. Kemudian kebersihan lingkungan dan sekitarnya, kan diare kan dari situ kan, dari kontaminan virus atau bakteri yang paling sering di lingkungan yang secara nggak sengaja masuk, misalnya kena tangan kita atau kena anak-anak, nah akhirnya masuk ke saluran cerna kan, bisa menyebabkan itu. Gitu ya. Intinya ini ya dok, hygiene ya dok ya, kebersihan ya dok ya, untuk pencegahan diare sendiri ya dok ya. Kemudian ini sedikit nggak melenceng banget sih dok, cuman ada kan dok dari vaksin itu kipinya kejadian ikutan pasca imunisasinya tuh diare malahan. Nah itu gimana dok? Apakah itu artinya si anak itu alergi terhadap vaksin tersebut atau gimana ya dok ya? Kalau kipi kemudian diare itu sebenarnya sangat-sangat jarang ya. Selama saya vaksinasi hampir-hampir enggak lah. Tapi misalnya pun kejadian, selama itu ringan-ringan aja dan tidak perlu perawatan rawat inap, saya kira itu tidak perlu dikhawatirkan, hampir tidak pernah sebenarnya. Yang paling sering itu adalah demam, kemudian nyeri tempat suntikan, atau bengkak, atau kemerahan tempat suntikan. Nah itu paling sering itu. Kalau yang lain-lain, kejang, diare dan sebagainya itu sangat-sangat jarang deh. Jarang ya dok ya? Sangat-sangat jarang. Kalau untuk pemeriksaan sendiri apa sih dok? Kalau anak kita diare itu perlu pemeriksaan apa aja sih dok? Yang pertama, yang paling gampang dilihat kesadarannya dulu. Kira-kira anaknya itu sadar penuh nggak, nyambung nggak, gitu. Atau dia lemes tidur-tiduran aja, diajak ngomong nggak nyambung misalnya, itu hati-hati. Kemudian lihat mukosa. Sebenarnya mukosa itu bisa dilihat dari mata atau di mulut ya. Kira-kira anak ini kalau masih kelihatan air matanya, kalau nangis kelihatan matanya masih keluar, tuh masih lumayan lah ya, bagus. Kemudian ubun-ubunnya kalau bisa ngelihat, cekung, atau kelopak matanya itu kalau udah dehidrasi kan cekung juga tuh, cowong ya. Atau kalau di medis bisa memeriksa turgor atau lipatan kulit ya, bisa dilihat itu. Atau kalau gampang juga pada ibu-ibu atau orang awam tuh bisa dilihat dari pipisnya. Anak ini sering pipis enggak,
Kira-kira kalau 6 jam sekali itu rata-rata sih pipis sebenarnya. Tapi kalau udah 6 jam kok nggak pipis-pipis ya, itu udah mulai hati-hati. Apalagi kalau ada demam-demam itu salah satu tanda kekurangan cairan juga. Oh gitu ya. Ibarat mobil tuh kalau air radiatornya bocor kan mesinnya panas kan. Nah, kira-kira seperti itulah. Kalau untuk pemeriksaan lab ada nggak dok yang terkhusus buat diare itu dok? Labnya sebenarnya kalau yang diare ringan saja tidak ada pemeriksaan khusus ya. Tapi kalau memang udah betul-betul mengganggu, artinya diarenya kok nggak berhenti atau menjadi berat dan lain-lain, memang ada pemeriksaan selain darah rutin, feses lengkap, elektrolit dan lain-lain yang diperlukan sesuai kondisi anaknya ya. Kira-kira seperti itu. Itu untuk melihat apa sih dok lab-lab itu gunanya? Ya untuk melihat seberapa jauh dong ini komplikasinya nyampe ke bagian tubuhnya dia itu. Kira-kira dia udah infeksinya ringan atau berat, apa aja penyebabnya. Kan misalnya kalau ada protozoa atau bakteri misalnya di fesesnya kan kelihatan nanti tuh. Dari situ ya dok? Iya, nanti kelihatan penyebabnya. Oh ada amubanya misalnya gitu, misalnya kelihatan nanti. Terus elektrolitnya nanti misalnya kalau perlu memang dilihat kan bisa ditanganin kalau diperlukan ya. Nah, kalau diare yang disebabkan karena alergi susu itu dok, itu gimana dok deteksinya itu? paling gampang itu kalau dia begitu minum sesuatu susu, apalagi yang baru, tiap kali dikasih susu itu dia diare. Nah, kalau enggak, ya enggak. Caranya nanti diistirahatkan dulu 2 minggu. Oh, gitu. 2 minggu, enggak minum susu, paling telat 2 minggu ya, 2-4 minggu. Nah, setelah itu dikenalkan itu susu lagi tuh. Begitu dikenalkan susu lagi itu diare, nah itu kemungkinan besar dia nggak cocok sama susu itu. Oh, gitu nah, ya. itu paling gampangnya awam kira-kira seperti itu. Seperti itu. Oh, Nah, oh. terus nanti untuk susunya berarti diganti ya dok ya? Susunya diganti. Bukan langsung anaknya nggak boleh minum susu, tapi diganti ya dok iya, ya? diganti beberapa Nah, macam jenis-jenisnya sesuai kebutuhan nanti anaknya yang seperti apa. Kalau untuk ASI nggak mungkin kan dok ya, dia alergi itu nggak mungkin kan? Enggak, hampir nggak pernah, kecuali memang kalau ada komponen-komponen protein yang dimakan oleh ibunya yang nggak cocok ke bayinya. Oh, bisa aja, ya, bisa. Nalur ya? Bisa, kan tetap aja. Kirain saya tuh cuma mitos dok itu, kalau makan apa nanti bayinya jadi gini. Kirain itu cuma mitos, ternyata bener. Tapi sebagian besar kalau alergi sampai ke diare gitu hampir nggak ada. Hampir enggak, rata-rata sih biasanya ke kulit ya, saluran napas, dan ringan biasanya kalau yang karena dari ibunya ya. Makanya ibunya misalnya suka makan seafood, buahnya apa misalnya gitu sewaktu-waktu, apalagi pas pengen terus nyusuin, pas kebetulan anaknya nggak cocok, bisa aja muncul reaksi alergi pada nabi. Alerginya biasanya ya ringan ya, jadi nggak terlalu khawatir. ASI tetap lanjutkan aja karena terbaik tetap ASI itu. Oh iya, berarti tetap ASI. Iya gitu ya. Untuk sahabat Kusati sekalian, semoga podcast hari ini membantu untuk bunda-bunda, sahabat-sahabat Kusati sekalian, jadi lebih tahu apa itu diare, apa itu penyebabnya, gimana pencegahannya, gimana penanganan awalnya di rumah apabila anak kita kena diare. Semoga dengan penjelasan Dokter Oni, sahabat-sahabat Kusati sekalian sekarang udah nggak usah bingung lagi kalau anaknya diare, nggak usah panik yang pertama. Yang kedua, apabila terjadi warning sign, peringatan-peringatan yang sudah disebutkan oleh Dokter Oni tadi, mungkin anaknya langsung segera dibawa ke rumah sakit. Bukan mungkin, tapi harus dibawa ke rumah sakit. Ada lagi mungkin yang lupa tadi tuh. Apa dok? Pemakaian zinc. Zinc itu kan ya, zinc dok, tuh ya? masyarakat awam bisa pakai juga. Maksudnya selain oralit itu bisa, kalau bisa beli sendiri juga zinc sendiri ya, bisa pemakaian. Itu kan untuk mempercepat pemulihan saluran cernanya biar membaik cepat ya. Zinc itu juga bisa dibeli sendiri. Ya, kalau di bawah 6 bulan pakai 10 mg aja, kalau di atas itu pakai 20 mg. Itu udah menjadi standar protapnya kalau anak diare pakai zinc itu bisa untuk beli sendiri ya. Maksudnya nggak harus ke dokter pun bisa. Kalau gitu. untuk prebiotik itu dok? Probiotik. Kan biasanya dikasih ya, dok ya? Probiotik itu juga dia mikroorganisme yang memperbaiki saluran cernanya biar lebih banyak bakteri baiknya, gampangnya gitu ya. Nah itu juga mempercepat lamanya diare. Jadi misalnya harusnya kalau tanpa probiotik itu bisa 5 hari, dia pakai probiotik 2-3 hari udah baikan. Itu juga boleh dan lebih bagus ya. Kalau antibiotik jangan sembarangan beli, karena harus selektif, harus atas indikasi medis ya. Berarti kalau untuk penggunaan antibiotik harus periksa dulu ke sebaiknya dokter. gitu ya? Berarti untuk penanganan awalnya tadi yang pertama oralit, yang kedua bisa diberikan zinc, yang ketiga probiotik itu boleh lah ya dok beli makan sendiri. Minum ya? ASI
teruskan seperti biasa. Seperti biasa. Pokoknya makan minumnya harus ada kuat ya dok ya, Yes. harus masuk. Kalau enggak ya harus dibawa ke rumah sakit karena dari diare yang paling ditakutkan adalah terjadinya dehidrasi. Nah dari dehidrasi itu bisa banyak komplikasi yang akan muncul ya dok ya. Seperti itu sahabat Kustati. Jadi terima kasih banyak kepada Dokter Oni yang sudah menyempatkan hadir pada podcast Bihati hari ini ya dok ya. Jangan kapok ya dok ya. Nanti kita lain kali mungkin bahas tentang topik lain di podcast hari ini ya dok ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.